Oke guys, ini ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya. Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen sesuatu buat kalian. Kita mau ngasih hadiah lebaran. Hadiah lebaran dari Rans, totalnya 1 miliar rupiah. Subscribe Jadi, dulu. alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga, Rafina kita 1717. Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget dapat hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian, jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah lebaran dari kita. 1 miliar. 13 fakta ABK WNI yang bekerja di kapal Tiongkok. Minum air laut hingga gaji 100.000 rupiah. Masyarakat Indonesia tengah hangat memperbincangkan ABK warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak mengenakan di 2 kapal asal Tiongkok. Hal tersebut cenderung memicu rasa geram dengan berbagai pihak dan juga pihak berwenang untuk mengurusnya hingga tuntas. Ini ada 13 fakta yang dimaksud. Kita baca dari pikiran rakyat. Ada 3 jenazah yang dibuang ke laut. Oke guys, kali ini gue akan membahas tentang hal yang menurut gue ini cukup penting banget karena ini merupakan salah satu isu yang lagi trending. 13 fakta ABK WNI yang bekerja di kapal Tiongkok. Minum air laut hingga gaji 100.000 rupiah. Masyarakat Indonesia tengah hangat memperbincangkan ABK warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak mengenakan di 2 kapal asal Tiongkok. Hal tersebut cenderung memicu rasa geram dengan berbagai pihak dan juga pihak berwenang untuk mengurusnya hingga tuntas. Ini ada 13 fakta yang dimaksud. Kita baca dari pikiran rakyat. Ada 3 jenazah yang dibuang ke laut. Tragis guys. Yang kedua, belum sempat diselidiki, kapal Tiongkok tersebut sudah menghilang. Yang ketiga, kondisi tempat kerja yang buruk. Keempat, mayat dilarungkan di tengah laut. Kelima, kerja 30 jam, istirahat hanya untuk makan. Menurut kesaksian para ABK WNI dipaksa bekerja selama 30 jam secara berdiri di atas kapal. Setiap 6 jam ABK diperbolehkan istirahat hanya untuk makan. Astagfirullah. Bahkan bila ingin duduk selama bekerja, para ABK WNI tidak mendapat izin sehingga terus dia berdiri terus selama bekerja. Belum selidiki, kapal tersebut sudah menghilang. Jadi kapalnya kabur. Yang ketiga, kondisi tempat buruk itu kesaksian ABK WNI yang masih berada di Busan. Jadi jam kerjanya tidak manusiawi sama sekali. Mayat dilarungkan di tengah laut. Nah, ini kasus ABK ini pertama kali terungkap karena saksi tersebut meminta pertolongan soal nasib kawan-kawannya yang masih berada di atas kapal saat transit di Busan. Meski dinyatakan telah melarungkan 3 jenazah ABK WNI di laut, namun kapten kapal mengaku bahwa hal itu berdasarkan persetujuan dari awak lainnya. Kapal tidak pernah berlabuh. Jadi kapal yang biasa menangkap ikan tersebut dikabarkan sering pula memburu ikan hiu di lautan secara ilegal. Upah karyawan 1,7 juta selama 13 bulan. Ini eksploitasi lainnya juga terlihat dari upah para ABK WNI yang diberikan besar gaji 1,7 juta per 13 bulan. Bila dibagi per bulannya, ABK hanya mendapatkan 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ini sih sadis banget bro. Sadis banget. Sebelum bekerja, ABK WNI menulis surat pernyataan. Salah satu isi pernyataannya yang disetujui oleh materai oleh ABK WNI yaitu pelarungan di atas laut bila dinyatakan meninggal dunia. Jadi memang dilarungkan gitu pernyataannya. Sekaligus menuliskan bahwa apapun resiko yang sudah terjadi semua ditanggung oleh ABK secara pribadi. Berarti si WNI-nya itu. ABK pun menyetujui bahwa jenazah mereka akan dikremasi di tempat terdekat saat kapal berlabuh. Dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia yang diasuransikan lebih dulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan uang penanggungan sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat atau 150 juta yang akan diberikan kepada ahli waris. Gimana nih bro? Wah ini sadis ini. Sadis banget. Ini kebayang nggak kalau kita jadi keluarganya coba? Tahu keluarga kita diperlakukan seperti ini, meninggal juga diperlakukan seperti ini,
Ini memang kurang manusiawi. Meminum air laut selama bekerja. Waduh. Kesaksian lain dari ABK di Busan menyebutkan selama ini mereka hanya meminum air laut yang disuling daripada air mineral seperti biasanya. Padahal menurut kesehatan air laut sendiri cukup berbahaya. Ini gokil sih guys. Kemlu Republik Indonesia Kementerian Luar Negeri telah merespon dan memanggil Xiao Xian. Demi menuntaskan kasus tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xian Yan, agar mendapat penjelasan terkait perlakuan yang diterima ABK WNI. Juga terdapat 6 poin lainnya berisi respon dan tindakan Kemlu Republik Indonesia saat ini. 14 rekan ABK WNI dan 1 jenazah akan dipulangkan. Sebagai respon dari Kemlu saat ini, terdapat 6 poin yang disampaikan secara tertulis melalui situs resmi mereka. Salah satunya menyebutkan bahwa 14 rekan ABK WNI akan dipulangkan 8 Mei 2020 esok. Berarti hari minggu depan. Itu besok. Sekarang tanggal 7. Termasuk 1 jenazah yang meninggal dunia karena pneumonia. Kemarin aku sempat kaget banget soalnya kan lihat YouTube Korea, terus ada tiba-tiba ada berita tentang Indonesia. Aku selalu nonton kalau ada berita terkait Indonesia nya kan. Terus komentarnya semua orang Indonesia semua gitu. Jadi ini emang jadi salah satu orang Indonesia pas itu kapalnya ke Busan, mereka minta bantuan untuk orang di situ. Tolong ini sampaikan bikin berita ini, situasinya lagi gila kayak gitu kan. Jadi ada MBC kayak broadcast yang paling besar di Korea sempat beritakan pertama kali. Jadi mereka bikin YouTube sampai viewernya 1 juta. Itu nggak pernah sampai 1 juta viewernya kalau biasanya di situ. Tapi ya kalau menurut kita sih sesuatu hal ini kan kita baru membaca, tetapi yang memang ada pelanggaran HAM-nya, hak asasi manusia. Aku juga melihat di sini kan Menteri Luar Negeri Bu Retno pasti akan langsung mengklarifikasi di sini. Kita udah baca sih, langsung memanggil Duta Besar Tiongkok. Tapi ya hari ini juga udah mau cari kapal itu siapa perusahaan iya, apa. kapal itu kan katanya kabur kan. Iya. Belum. Kabur. Coba lu baca kalau berita di Korea, bro. Ini bahasa Korea nih. Pada orang Indonesia. Ini bahasa Korea nih. Bahasa Korea. Dari berita Yonhap News. Yonhap News itu salah satu berita yang cukup resmi di Korea. Dia bilang Indonesia, pada masyarakat Indonesia lagi emosi gara-gara yang ABK di kapal Cina lagi ditreat sebagai nggak kayak manusia gitu. Terus bilang, ini kan ada fotonya di sini. Jadi sekarang di Indonesia sama Korea juga lagi isu yang kasus ini. Jadi katanya jadi ada kayak kelompok-kelompok untuk mendukung masyarakat kan ada kan di Indonesia juga. Jadi salah satu dari Korea interview salah satu ABK-nya di kapal ini. Terus dia cerita semuanya. Jadi dia bilang, aku setiap hari kerjanya selama 18 jam. Terus walaupun kita kerjanya udah setahun lebih, tapi kita dikasihnya cuma dapat 150.000 won. Jadi benar 1,7 juta rupiah. Ini di Korea juga sama beritanya berarti ya? Iya. Jadi tahun lalu katanya Desember 21 ada umur 24 namanya Sepri. Yang salah satu ABK Indonesia dia mati. Jadi meninggalnya gara-gara dia nggak bisa susah nafas gitu. Tapi dia itu mereka katanya langsung membuang ke laut mayatnya. Terus ada 2 lagi soalnya kan dari situ ini kapal nomornya 629 Longsing katanya. Apa itu? Rungsing. Nama kapal Longsing. Mungkin kayaknya ini. Iya ini perusahaan lagi dicari. Terus di situ setelah itu ada 2 orang lagi yang pindah ke kapal lain. Mereka 2 orang juga meninggal, tapi 2 orang pun dibuang ke laut. Jadi semuanya ini tentang komentar-komentar orang masyarakat Indonesia. Wah ini kurang ajar orang Chinese, ini kayak gitu-gitu semua.
Ya sebenarnya dalam keadaan kayak gini kan lagi COVID-19, harusnya kita sama-sama saling saling menghargai, apalagi sama manusia. Meskipun di Indonesia kita juga jadi orang Korea kita hargai dia. Mau negara luar atau negara kita juga di luar negeri kita kan juga berharap dihargai. Iya, Mau kurang ajar kita banget itu. dalam keadaan sehat, di sini pun banyak warga negara luar negeri yang memang meninggal, kita juga di sini kita perlakukan baik gitu. Kita makamkan dengan yang layak, kita bisa pulangkan juga. Dari mana lagi nih? Ini Top Star News. Dari Top Star News salah satu berita lain di Korea, salah satu yang lain. Ini headline-nya kapal Cina ada abk Indonesia yang ditreat sebagai slave, buta kan? Jadi ini ada lagi 1 tahun gajinya cuman 150 ribuan. Iya, 1,7 juta kan? 1,7 iya, 1,7 juta. Makanya kalian harus bersyukur guys. Ternyata banyak WNI yang kerja mengarungi nasib di luar tuh, kasihan banget mereka udah jauh dari keluarga, mereka juga lagi yang di laut kayak gini menantang maut. Kalau mereka mati gimana? Jadi di sini ini ada perusahaan namanya Darian Ocean Fishing. Nama kapalnya Longsing 629. Mereka sempat interview orang-orang Indonesia di situ. Pada yang ABK bilang kita harus kerja lebih dari 18 jam setiap hari. Terus kita selama 1 tahun cuma dapat ya 150 ribu won lagi. Terus sering dipukul juga sama ABK Cina di situ. Terus ini ada fotonya di sini. Terus jadi banyak orang lagi minta bantuan dari pemerintah Korea sama pemerintah Indonesia juga. Oh, ini ada lagi nih? Ada lagi. Dari mana nih? Ini dari No-Cut News juga. Terus ini salah satu yang orang yang jurnalis. Dia bilang namanya Mr. Son. Dia bilang menurut dia ada 10 kapal lagi seperti kapal yang itu. Jadi masih ada 10 kapal lagi Masih dicari. Jadi ini kasus ini bisa juga dia bilang bisa juga lebih parah daripada kita sekarang tahu gitu. Jadi dia interview juga. Itu siapa yang ngomong? Ini salah satu lawyer dari Korea, sama jurnalis juga. Namanya Mr. Son. Jadi memang ternyata ini yang baru ketahuan baru 1 kapal ya. Kapal yang lainnya masih banyak lagi guys. Jadi total dia bilang 4 orang meninggal. Jadi 3 orang meninggal di atas kapal. Jadi 1 orang dilempar ke laut. Semuanya dilempar ke laut. 3 orangnya. Terus kan ada 4. Ada 4 orang yang meninggal. Yang warga Indonesia. Yang warga Indonesia. 3 mati meninggal di atas kapal. Di atas kapal. Satu matinya di salah satu rumah sakit di Korea. Tapi dia juga meninggal. Kasihan ya, berarti mereka udah kelaparan, udah kayak rasa kesiksa mungkin ya. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik lah. Mereka juga udah hilang dari siksa, mereka mudah-mudahan dikasih tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa lagi? Jadi ini karena kenapa terkait Korea juga? Karena kan ini karena bahasa Korea guys. Bahasa Korea. apa coba sebut sebut bahasa Korea nih. 맞아요. 이것도 사실 정상적이가 않아요. 왜냐면 중국에서는 외국인이 중국 원양 어선에서 일할 수 있는 취업 비자가 받기가 쉽지 않다고 합니다. 그렇다 보니 외국인 선을 채용해서 배에 태우려는 중국 회사들이 중국 인근의 다른 나라로 가는 거예요. 자, ini gini. Jadi sebenarnya di Cina, di dalam hukuman Cina, dapat visa untuk naik kapal buat orang asing itu susah banget katanya. Tapi di Korea gampang. Maksudnya lebih nggak susah daripada Cina. Jadi banyak perusahaan China kalau misalnya naikin ABK, mereka naikinnya bukan dari Cina tapi dari Korea. Makanya sering ke Korea terus naik turun gitu. Jadi beritanya sampai ke Korea gara-gara itu. Pas orangnya lagi mau turun. Semangat guys. Kalau kalian tahu lebih kurang ataupun banyak tentang berita ini, kalian komen di bawah ini guys. Kita sih di sini tidak menjudge apa-apa, tapi kita membaca apa yang kita baca. Karena ini berkaitan dengan
warga negara Indonesia, karena NKRI itu harga mati buat kita. Tapi kita juga menghargai negara lain. Dan kita harus menghargai sesama negara, sesama manusia. Mudah-mudahan kejadian ini kita Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang baik, bangsa yang bermartabat. Thank you brother, udah bacain apa nih, berita Korea. Berita Korea. Aku nggak bisa baca Korea. Ya ini kayak aku sama Jaden kan kita saling berhubungan, saling support. Ini yang baik seperti ini guys. Jangan kita menzolimi orang lain.